Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kalian akan belajar pelajaran biologi bab evolusi, materi teori evolusi, meliputi konsep evolusi, teori evolusi menurut beberapa ahli, fenomena alam yang mendukung teori evolusi. Simak dengan baik ya. Apa sih itu evolusi? Evolusi adalah proses perubahan struktur makhluk hidup yang terjadi dalam kurun waktu yang lama, dalam satu generasi ke generasi berikutnya. Kata kuncinya adalah perubahan karakteristik makhluk hidup, jangka waktu lama, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Berdasarkan skala perubahannya, evolusi itu dibagi jadi dua, yaitu mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi adalah perubahan dalam skala kecil, tidak terbentuk spesies baru. Makroevolusi adalah perubahan dalam skala besar, terbentuk spesies baru. Contoh mikroevolusi adalah terbentuknya variasi bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Kamu minum antibiotik untuk mengobati tipes karena bakteri Salmonella. Kalau kamu minum antibiotiknya disiplin, maka bakterinya bakalan berangsur-angsur mati. Kalau kamu minum antibiotiknya bolong-bolong, yang terjadi malah si bakterinya nggak mati dan jadi kebal atau resisten terhadap antibiotik tersebut. Nah, bakteri Salmonella yang kebal ini akan jadi bakteri variasi baru yang resisten terhadap antibiotik. Ingat ya, dia masih sama-sama bakteri Salmonella, cuma beda variasi aja. Perubahan pada bakteri Salmonella ini termasuk mikroevolusi, karena hanya menghasilkan variasi dalam satu spesies, tidak sampai membentuk spesies baru. Kalau contoh makroevolusi adalah terbentuknya beberapa spesies baru burung finch di Kepulauan Galapagos. Awalnya, nenek moyang burung finch itu sama, tapi setelah ribuan terisolasi satu sama lain dalam populasi yang berbeda, populasi burung ini akhirnya mengalami mikroevolusi hingga makroevolusi, sehingga sekarang terbentuklah beberapa spesies burung finch. Perubahan pada burung finch ini termasuk makroevolusi, karena sampai terbentuk spesies yang baru. Oke, sekarang coba jawab kuis ya. Terbentuknya variasi dalam satu spesies merupakan hasil dari A. Mikroevolusi, B. Makroevolusi. Kemudian kita bahas teori-teori evolusi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, teori evolusi menurut Lamarck. Pada tahun 1809, Jean-Baptiste Lamarck mengemukakan teori evolusi yang menyatakan bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungan. Teori ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Filosofis Geologi. Yang terpenting yang disampaikan dalam bukunya tersebut adalah: pertama, lingkungan itu memengaruhi ciri atau sifat makhluk hidup. Kedua, hukum use dan disuse menyatakan bahwa organ atau bagian tubuh yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan akan berkembang
sedangkan organ yang tidak digunakan akan menyusut atau mengalami kemunduran. Kemudian yang ketiga, ciri atau sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan dapat diturunkan kepada keturunannya. Contoh yang populer adalah evolusi jerapah. Lamarck berpendapat bahwa zaman dulu semua jerapah itu lehernya pendek, tapi seiring berjalannya waktu, pohon sumber makanan jerapah makin lama makin tinggi. Agar tetap bisa makan, jerapah sering menjulurkan lehernya untuk bisa menggapai dedaunan di atas pohon. Karena jerapah tersebut selalu menjulurkan lehernya, lama-kelamaan lehernya jadi bertambah panjang. Sedikit demi sedikit, jerapah yang udah punya sifat leher panjang tadi bisa nurunin sifat leher panjang yaitu ke anaknya. Makanya jerapah zaman sekarang lehernya itu panjang-panjang. Kedua, kita bahas teori evolusinya Darwin. Pada tahun 1859, Charles Robert Darwin mengemukakan teori evolusi dalam buku yang judulnya On the Origin of Species by Means of Natural Selection yang berisi dua teori utama, yaitu yang pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu. Yang kedua, evolusi terjadi karena adanya mekanisme seleksi alam. Untuk membandingkan dengan teori Lamarck, Darwin juga pakai contoh jerapah. Jadi kalau menurut pendapat Darwin, zaman dulu itu ada jerapah leher pendek dan jerapah leher panjang. Ada variasi. Karena pohon sumber makanan mereka itu tinggi, jadinya yang bisa makan itu cuma jerapah yang lehernya panjang. Jerapah yang lehernya pendek nggak bisa makan. Kelamaan, jerapah terpendek akan terseleksi dan mati. Akhirnya yang bisa bertahan hidup cuma jerapah yang lehernya panjang. Itulah kenapa jerapah yang ada saat ini adalah jerapah berleher panjang. Karena jerapah berleher pendek terseleksi dan akhirnya punah sekarang. Sekarang kita bahas teori evolusinya Weismann. Pada tahun 1893, Weismann mengemukakan teori evolusi yang matahin teori Lamarck. Bertentangan dengan Lamarck, Weismann menyatakan bahwa sifat yang didapatkan dari lingkungan itu nggak diwariskan ke keturunannya. Teori ini diperkuat dengan percobaannya menggunakan tikus. Weismann melakukan eksperimen dengan mengawinkan tikus betina dan jantan berekor panjang yang sudah dipotong ekornya. Percobaan itu terus dilakukan hingga 20 kali. Tapi hasilnya nggak ada satupun keturunan yang berekor pendek. Semuanya berekor panjang dari percobaan ini. Weismann menyimpulkan kalau sifat yang didapatkan dari lingkungan itu nggak akan diwariskan ke keturunannya. Weismann ini mendukung teori Darwin terkait evolusi jerapah. Oke, sekarang kuis ya. Peristiwa yang menunjukkan terjadinya seleksi alam pada evolusi jerapah menurut Darwin adalah A. Jerapah berleher pendek mati karena tidak dapat makan. B. Panjang leher jerapah bervariasi. Sekarang kita bahas fenomena alam yang mendukung teori evolusi Darwin. Teori evolusi Darwin menyatakan kalau evolusi terjadi akibat adanya seleksi alam. Nah, teori ini jadi salah satu teori yang paling diyakini karena ada beberapa fenomena yang mendukung teori tersebut. Contohnya adalah evolusi burung finch di Kepulauan Galapagos. Beberapa spesies burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos merupakan contoh evolusi yang paling sering dipelajari.
Awalnya, nenek moyang burung finch tinggal di daerah Amerika Selatan, dan mereka satu spesies. Dalam populasi nenek moyang burung finch tersebut, ada beberapa variasi, seperti ukuran tubuh dan bentuk paruh. Ingat ya, walaupun ada variasi, tapi mereka masih satu spesies, jadi masih bisa saling kawin. Nah, saat nenek moyang burung finch di Kepulauan Galapagos yang punya lingkungan dan sumber makanan yang berbeda-beda, akhirnya burung finch dituntut untuk beradaptasi sesuai lingkungannya. Di salah satu pulau tersebut, sumber makanannya yang banyak itu biji-bijian. Maka variasi burung finch yang punya paruh paling besar akan dapat bertahan hidup di pulau itu. Dan variasi yang punya paruh kecil akan mencari makan di pulau lain. Biar tetap bertahan hidup, maka burung finch akan mencari tempat yang sumber makanannya itu sesuai dengan bentuk dan ukuran paruhnya. Dan burung finch yang memiliki bentuk paruh yang nggak sesuai dengan sumber makanan yang ada itu akan terseleksi. Ini bikin burung finch akan memiliki paruh yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya yang ada pada habitatnya. Setelah ribuan tahun terisolasi satu sama lain dalam populasi yang berbeda, populasi burung ini akhirnya nggak bisa saling kawin lagi dan akhirnya membentuk beberapa spesies baru. Contoh selanjutnya adalah evolusi ngengat Biston bitularia. Dulunya, ngengat yang berwarna cerah itu jumlahnya lebih banyak daripada ngengat berwarna gelap, karena mereka hidup di batang pohon dan lingkungannya yang bersih. Jadi, yang warnanya gelap itu akan terlihat kontras dan lebih mudah dilihat oleh predator. Adanya revolusi industri di Inggris tahun 1800-an, batu bara digunakan sebagai bahan bakar asap. Hasil pembakaran yang ini bikin lingkungan di sekitarnya jadi lebih gelap, termasuk pohon-pohon di sekitarnya. Akhirnya, ngengat berwarna gelap jadi lebih adaptif dibandingkan dengan berwarna cerah, yang warnanya lebih terlihat kontras dengan lingkungan sehingga lebih mudah terlihat dan dimangsa oleh predatornya. Sehingga jumlah semakin berkurang atau terkena seleksi alam. Sebaliknya, ngengat berwarna gelap itu nggak terlihat oleh predatornya, sehingga akan tetap hidup dan dapat berproduksi dengan baik. Kesimpulan dari kejadian ini ada individu yang memiliki sifat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan akan dapat bertahan hidup dan menurunkan sifatnya ke keturunannya.